Nah ini, memahamkan ini agak sulit kecuali yang baru bucin, baru ya sedang asik-asiknya mencintai, itu biasanya paham ini. Bagaimana kita bahagia kalau orang yang kita cintai bahagia? Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah menikah dan punya anak, itu nanti bisa merasakan ini. Bagaimana kita bahagia ketika orang yang kita cintai bahagia, anak kita gembira bahagia, itu kita bahagia. Tak tambahi satu teori lagi yang berhubungan dengan kebahagiaan. Nah, jalan untuk menuju kebahagiaan, kalau dalam filsafat barat, itu ada beberapa tipe. Yang pertama, ada tipe yang fokus pada orangnya. Jadi bahagia itu kuncinya orangnya. Yang kedua, ada yang bahagia itu kuncinya pada target-target dan standarnya. Jadi target dan standar itu orang bisa bahagia itu kalau mencapai ini, mencapai itu, melakukan ini, melakukan itu. Kalau yang fokus orangnya tadi, orang bisa bahagia itu kalau kondisi jiwanya puas, rela, ikhlas seperti tadi. Dan yang ketiga, bahagia itu kuncinya. Jadi orang, kemudian target, dan yang ketiga jalannya. Jadi ada asumsi jalan yang baik, hasilnya pasti juga membahagiakan. Kalau kita mengoptimalkan ikhtiar, kalau bahasa Islamnya ya hasilnya pasti bahagia. Tapi kadang-kadang gagal, ya tapi gagal yang membahagiakan. Kok ada Pak gagal tapi membahagiakan? Ya, gagal yang membahagiakan itu gagal tapi tidak membuat kita menyesal. Wah, ujian tadi kok saya tidak lulus ya. Tapi tidak apa-apa lah ya, saya sudah mengerahkan segala daya, akhirnya tidak lulus ya sudah. Ini jalannya. Jadi ada teori yang bilang kuncinya di jalannya. Kalau di barat. Yang kedua ada yang bilang kuncinya di orangnya. Dan yang ketiga ada yang bilang selain orangnya adalah tujuan dan targetnya. Kalau ini agak berat yang tujuan ini. Jadi orang baru bahagia kalau mencapai tujuannya. Kalau di filsafat ya namanya pragmatisme. Kalau yang pertama tadi, yang orangnya itu eudaimonisme. Orangnya utama, orangnya baik, pasti bahagia. Kalau di yang terakhir, ini namanya teleologis atau utilitarianisme. Jadi jalannya kebahagiaan itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan yang pada akhirnya membuat kita bahagia sesuai target kita. Baik, dari tiga jalan ini, kalau Islam setuju yang mana, Pak? Eudaimonisme, apakah utilitarianisme, ataukah apa tadi yang kedua yang berhubungan dengan tujuan, pragmatisme? Kalau dalam Islam, tiga-tiganya iya. Meskipun nanti dipuncai dengan yang ultimate good tadi, puncak kebahagiaan tadi yang berhubungan dengan keikhlasan. Jadi, kebahagiaan yang sejati dalam Islam itu ketemunya di ikhlas. Orang yang mampu mencapai ranah ikhlas, itu dia menemukan kebahagiaan yang sejati. Ikhlas itu kondisi jiwa yang mencapai sesuatu, tapi sebenarnya dia tidak narget sesuatu itu karena targetnya adalah Allah saja. Jadi
Ikhlas itu kondisi jiwa ketika kita sudah, sering saya bilang mudahnya begini. Ikhlas itu ketika kita sudah cinta sama Allah, itu pasti ikhlas. Kalau belum, enggak. Biasanya ikhlas itu kan orang mendefinisikannya seperti saya bilang tadi. Kondisi jiwa yang dicari ridhonya Allah saja. Itu ikhlas. Untuk bisa ini, itu ya kita jalannya memang satu-satunya cinta kepada Allah. Makanya para sufi, para ulama itu biasanya kajian tema tentang ini itu di highlight. Bahkan di banyak dalil, banyak hadis, banyak ayat disebutkan ya keikhlasan seseorang itu menjadi parameter kedekatannya dengan Allah dan kebahagiaannya. Kalau dalam kitabnya Al-Farabi tadi ada dua istilah, sa'adatud dunya wa sa'adatul quswa. Itu syaratnya antara lain ikhlas. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu disyarati dengan keikhlasan. Tanpa adanya keikhlasan, kita ketemunya kebahagiaan level bawah. Paling pleasure atau achievement tadi, tapi tidak menemukan ultimate good, yang bahagianya long lasting. Dan ini hanya ditemukan di orang-orang yang jiwanya mencintai. Orang yang mencintai itu kan orang yang jiwanya murni. Dalam arti tidak ada pamrih, tidak ada keinginan, tidak ada target apapun selain yang dicintai. Semua target yang di bawah tadi, pleasure, achievement, kemudian contribution, itu kan diawali dari aku. Pada akhirnya untuk kebahagiaanku. Tapi begitu masuk ikhlas tidak. Kebahagiaannya tidak terletak dalam dirinya, tapi terletak di yang dicintai. Ini teori yang agak berbeda dengan konsep sebelumnya tadi ya. Ternyata ada jenis kebahagiaan yang itu tidak terletak dalam diri kita. Adanya bahagia itu terletak dalam yang dicintai. Jadi ketika yang dicintai ridho, ketika yang dicintai bahagia, saat itulah aku juga bahagia. Nah ini, memahamkan ini agak sulit kecuali yang baru bucin, baru sedang asik-asiknya mencintai, itu biasanya paham ini. Bagaimana kita bahagia kalau orang yang kita cintai bahagia. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah menikah dan punya anak, itu nanti bisa merasakan ini. Bagaimana kita bahagia ketika orang yang kita cintai bahagia, anak kita gembira bahagia, itu kita bahagia. Anak kita lulus TK saja dan diwisuda, meskipun sekarang diprotes, itu kita bahagianya setengah mati, fotonya di-share kemana-mana. Padahal dulu waktu kita lulus tidak begitu. Jadi bahagianya anak kita jauh lebih membahagiakan kita daripada bahagia kita sendiri. Nah ini paradigma cinta yang kalau dihubungkan dengan Allah, ketemunya paradigma ikhlas. Oke, jadi tadi ada keywordnya, sekarang jenis bahagia yang berbeda yang namanya ikhlas. Terakhir, manifestasinya orang bahagia, kalau ini Imam Ghazali. Orang bahagia itu cirinya 4. Yang pertama, gembira, banyak senyum. Ini yang paling simpel. Jadi yang banyak senyum, gembira, banyak ketawanya itu bahagia. Yang kedua, menggembirakan. Kehadirannya ditunggu-tunggu karena menggembirakan. Kalau ada orang banyak senyum, diajak ngomong, itu kan gembira, kita deket dia. Kalau merengut terus dia, kita ketemu juga sudah gelap sudah. Ayo. Kalau diajak ngobrol juga tidak enak. Gimana kabarnya Mas? Ngapain pakai tanya-tanya?
kesini kok jalan kaki aja mas, memangnya harus merangkak. Ibu wis nek ngono, kita kan mules kalau ketemu yang seperti itu ya. Jadi orang bahagia itu menggembirakan. Kalau ada orang kayak gitu pasti dia sedang tidak bahagia. Jadi ciri dua menggembirakan. Ciri ketiga orang bahagia itu penuh pemakluman dan pemaafan. Jadi orang bahagia itu luas hatinya. Wong dia sedang bahagia loh, enggak. Kalau ada teman sedang bahagia kan lagi mas traktir dong, ayo. Itu kan dia mesti sedang bahagia. Coba dia sumpeng bocah traktir, ngamuk mesti. Dan penuh pemakluman. Kalau ada keliruan, enggak apa-apalah, salah gitu gampang nanti diatur. Ini mesti orang yang sedang gembira. Jadi kok ada orang kok sulit memaafkan, sulit memaklumi temannya, itu kemungkinan dia memang belum bahagia. Dan yang terakhir, bahagia itu, kata Imam Ghazali, tentu saja orangnya penuh rasa syukur. Jadi hidupnya banyak alhamdulillahnya, isinya penuh dengan rasa syukur. Orang syukur itu orang yang bahagianya berkali lipat, karena itu mesti akan didobel-dobel oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi ayo kita kembangkan pribadi yang seperti ini ya, yang gembira, menggembirakan, penuh pemakluman, penuh pemaafan, dan penuh syukur. Ini manifestasi dari kondisi jiwa yang bahagia, entah kita bahagia lewat jalur mana atau dari konsep apa. Semoga kita bisa nyampe ke puncaknya bahagia yang namanya ikhlas dan cinta pada Allah. Baik, saya kira itu. Ini pemanasan, pancingan saja. Semoga teman-teman tambah tidak bahagia mikir filsafat kebahagiaan. Ini tambah ruwet ternyata. Monggo Mas Alvin. Oke, terima kasih, plus meriah buat Pak Faiz. Luar biasa, mencerahkan. Sebenarnya saya pengen nyatet banyak, cuman sudah terpesona gitu mendengarkan dawuh-dawuh dari Pak Faiz. Tapi paling tidak kita mencatat ya, tadi mulai dari keywordnya kebahagiaan, bahkan jalannya kebahagiaan, dan yang terakhir tadi menarik, ciri-ciri kebahagiaan itu coba direnungkan malam ini, kira-kira kita atau enggak itu. Yang tadi pas disebut gembira gitu, yang merengut langsung pura-pura, nah langsung gitu, biar dikira bahagia.